Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Parmadi dengan NIM 1902-633 dari kelas 5B, mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bu Krisna Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan organisasi dan manajemen stres. Selanjutnya saya akan jelaskan dari poin berikut ini. Perubahan organisasi dan manajemen stres. Yang pertama, perubahan organisasi. Apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi itu adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya itu adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource and capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Organisasi yang berhasil itu adalah organisasi yang dapat berubah untuk menghadapi persaingan. Biasanya itu akan banyak terjadi masalah ketika terjadi perubahan. Masalah yang sering terjadi itu adalah penolakan terhadap perubahan itu sendiri. Ada dua sumber penolakan atas perubahan, yaitu yang dilakukan oleh individu dan yang dilakukan oleh organisasi. Yang pertama, yang termasuk ke dalam resistensi individual adalah kebiasaan, rasa aman, faktor ekonomi, ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, dan persepsi. Lalu yang kedua, yang termasuk ke dalam resistensi organisasi adalah inersia struktural, fokus perubahan berdampak luas, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap hubungan yang telah mapan, dan ancaman terhadap alokasi sumber daya. Selanjutnya tuh hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi penolakan. Pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat, negosiasi. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir adalah paksaan. Lalu yang kedua tuh manajemen stres. Stres adalah suatu reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak sulit dan membuat ketidakseimbangan dalam hidup. Dalam perilaku organisasi dibutuhkan suatu manajemen stres untuk menghadapi tuntutan yang berlebihan. Manajemen stres adalah kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang ada memberi tuntutan yang berlebihan. Tujuan manajemen stres itu untuk meningkatkan kualitas hidup yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Manajemen stres akan menganalisa pengaruh stres pada kinerja dan kemampuan berpikir seseorang. Adapun konsekuensi dari stres kerja itu ada 3. Yang pertama, gejala fisiologis yang akan berpengaruh terhadap kesehatan. Lalu yang kedua, gejala psikologis yaitu dia berpengaruh terhadap ketidakpuasan kerja. Lalu yang terakhir adalah gejala perilaku, yang berpengaruh pada kurang produktifnya, sering absen, dan pengunduran diri. Ada 2 pendekatan manajemen stres, yaitu yang pertama pendekatan individu, seperti penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan sosial. Lalu yang kedua tuh dari pendekatan organisasi, menciptakan iklim organisasi yang mendukung, penetapan tujuan realistis, penyelesaian personil, dan penempatan yang baik, perbaikan komunikasi, dan membuat bimbingan konseling. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan yang saya jelaskan yaitu perubahan organisasional dapat menyebabkan para stakeholder mengalami stres. Stres itu dalam arti adalah tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa dapat diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Untuk itu, stres dalam bekerja harus dikurangi. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.